dari pihak daerah, pemerintah daerah, termasuk kabupaten yang akan kita ajak juga ya, dan juga teman-teman dari Forkopimda. Tadi juga disampaikan rekomendasi yang kita melihat di dalamnya harus ada isinya pandangan kita terhadap TPL baik di jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ini harus kita sama-sama sepakati. Saya bilang tadi kalau persoalan tutup, nah kita boleh merekomendasikannya, pandangan-pandangannya, termasuk tadi bagaimana ada yang hari ini tenaga kerja yang berasal dari Sumatera Utara juga di sana, ini bisa kita ada solusinya juga. Jangka menengahnya, jangka pendek yang masyarakat selama ini belum bisa menanam. Nah, misalnya tadi diminta, dan saya rasa bagus juga dan saya sepakat sebenarnya, area-area yang bersinggungan dengan masyarakat, ya TPL jangan nanam dulu lah daripada terjadi konflik dan yang lainnya. Nah, hal-hal seperti ini nanti akan kita konklusikan sehingga menjadi satu rekomendasi yang baik dari pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat. Pak, kapan target kita merekomendasikan itu? 1 minggu. Kami tadi sepakat 1 minggu ini kita akan waktunya nanti dipimpin Pak Sekda langsung dengan teman-teman Forkopimda dan Sekber. Waktunya kita minta seminggu biar minggu depan bisa saya teken dan kita rekomendasi. Pak, tadi kan ada jangka panjang, jangka pendek. Nah, untuk jangka pendeknya seperti apa, Pak? Karena kan mengingat ada beberapa lahan warga yang tidak bisa bertani, Pak. Ini ya, seperti apa, Pak? Itu tadi yang menyangkut hidup masyarakat. Pak Presiden selalu menyampaikan ya, air, tanah, sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu ini milik yang mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu kalau memang sampai mengganggu kehidupan masyarakat, saya minta tadi kok bisa jangan ditanam dulu. Nanti kan hal seperti ini kan tentu kita bisa, kami pemerintah provinsi akan merekomendasikan. Tadi kita sepakat sampai di awal tadi, pemerintah provinsi tidak punya wewenang untuk menutup, tapi kami hanya bisa merekomendasikan. Pak, kita ada koordinasi dengan pihak TPL-nya, Pak, seperti apa sejauh ini? Belum ada ya, kemarin pernah ketemu, pernah berdiskusi, tapi untuk teknis detail bicara tentang ini saya rasa, ya tadi saya sudah sampaikan juga pada Pak Ekor, Pak Pastor, kita pun agak sulit komunikasi. Kita juga agak sulit. Ya jangka pendek tadi, pokoknya ini untuk masyarakat ya, untuk masyarakat. Tapi jangka panjang tadi saya sampaikan, jangan hanya asal cabut karena akan mempengaruhi sektor bisnis secara menyeluruh. Jangan dianggap nanti pemerintah sebentar ngasih izin, sebentar enggak, sebentar nyabut, sebentar ngasih izin, sebentar nyabut. Tapi pandangan-pandangannya yang kita berikan dari provinsi benar-benar secara data bisa dipertanggungjawabkan dan secara kebijakan logis untuk diambil oleh pemerintah pusat itu. Kekeluargaan dan juga terutama mendalami keprihatinan yang telah terjadi di Tapanuli Raya dan kawasan Danau Toba, khususnya berkaitan dengan dampak yang dilakukan karena operasional dari PT Toba Pulp Lestari. Kami sungguh melihat apresiasi dari Bapak Gubernur Sumatera Utara terhadap data yang telah kami sampaikan, fakta yang telah kami utarakan, dan juga kisah-kisah masyarakat dari kabupaten di kawasan Danau Toba, dan tadi itu yang paling jauh ialah dari Tapanuli Selatan. Mereka berkisah bagaimana mereka sebagai korban karena mengalami kriminalisasi, karena mengalami perampasan, karena mengalami dampak dari kerusakan ekologis yang karena operasional PT Toba Pulp Lestari. Dan tadi menggembirakan pernyataan Bapak Gubernur sebagai pribadi yang kami dapat tadi, bahwa beliau sampaikan yang pertama itu memang secara pribadi beliau langsung katakan ya memang melihat dampak negatif dan dampak positif, karena kita tahu PT Toba Pulp pasti memiliki dampak positif, tetapi melihat kisah dan juga pengalaman yang disampaikan oleh masyarakat tadi, lebih banyak dampak negatif yang hadir karena operasional dari PT Toba Pulp Lestari. Maka beliau juga setuju
bahwa PT Toba Pulp Lestari ditutup atau dicabut izin operasionalnya. Itu tentu berita yang sangat menggembirakan bagi kami bersama dengan masyarakat yang ada di kawasan Danau Toba, di kawasan Tapanuli Raya. Itu yang sungguh menggembirakan, walaupun proses untuk membuat rekomendasi seperti yang beliau katakan tadi, kami masih akan bekerja sama membuat itu, dan juga tentu kami sebagai masyarakat bersama dengan masyarakat korban, masyarakat yang langsung mengalami dampak negatifnya itu tentu juga tidak menutup mata untuk melihat akibat dari kalau perusahaan ini ditutup. Tentu ada pemikiran-pemikiran yang akan disampaikan supaya kita juga tetap mengalami keharmonisan, mengalami kedamaian. Oh ya, jadi kami sangat-sangat mengapresiasi setinggi-tingginya Pak Gubernur berbaik hati menyambut kami hadir di sini. Itu menunjukkan bahwa Pak Gubernur peduli dengan masyarakatnya, dan itu sangat kami apresiasi. Dan juga dari bagaimana beliau memimpin pertemuan ini juga menjadi pelajaran ya, seorang pemimpin bagaimana memimpin jalannya rapat ya. Itu kami juga belajar supaya semua berjalan dengan baik, semua dihargai, semua didengar. Nah, itu yang juga sangat penting bagi kami dengan pertemuan Pak Gubernur. Beliau pemimpin yang menurut kami dari cara memimpin sebagai pemimpin yang bijaksana. Tetapi terutama dari ungkapan beliau yang disampaikan tadi, intinya beliau sama dengan harapan masyarakat supaya Sumatera Utara ini bisa sejahtera, perekonomiannya baik, dan terjadi kerukunan, bagaimana persoalan diatasi secara bersama. Dan menurut saya ini yang perlu kita kembangkan di seluruh Indonesia ini, termasuk di Sumatera Utara. Jadi banyak hal yang sangat menginspirasi dengan pertemuan kami dengan Pak Gubernur, dan tentu kami sebagai rohaniawan Katolik dan Protestan, mengapa kami hadir di sini? Karena kami merasa sebagai mitra Pak Gubernur ya, membantu Pak Gubernur. Kami mendengar jeritan umat, kami menempatkan diri sebagai mitra yang membantu pemerintah kita Pak Gubernur untuk menyampaikannya kepada beliau. Dan itulah yang kami syukuri. Kami berterima kasih beliau menyambut kami dengan hangat dan ada harapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.